Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Tasin Qiraah wal Kitabah yang berjudul Waqaf, Ibtida, dan Fawatihus Suwar. Materi ini merupakan bagian dari ilmu tajwid yang sangat penting untuk dipahami karena berkaitan dengan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Melalui penjelasan ini, saya akan membahas pengertian, contoh, serta bagaimana penerapan wakaf, ibtida, dan fawatihus suwar dalam membaca Al-Quran. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf secara bahasa berarti berhenti. Dalam ilmu tajwid, wakaf adalah berhentinya seorang pembaca Al-Quran pada suatu tempat atau akhir ayat dengan tujuan mengambil napas atau memberi jeda, tapi tetap memperhatikan aturan agar makna ayat tidak berubah. Nah, jadi ketika membaca Al-Quran, kita tidak boleh berhenti di sembarangan tempat, karena jika berhenti pada tempat yang tidak tepat, bisa menyebabkan kesalahan dalam memahami isi ayat. Contohnya, yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Nah, artinya katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Pada akhir ayat ini, kita berhenti karena makna ayat sudah sempurna. Dalam Al-Quran juga terdapat beberapa tanda wakaf. Contohnya, wakaf lazim harus berhenti, la tidak boleh berhenti, zaid boleh berhenti ataupun melanjutkan. Jadi, wakaf ini membantu pembaca agar membaca Al-Quran dengan aturan yang benar dan menjaga makna ayat. Selanjutnya, ada ibtida. Apa itu ibtida? Ibtida secara bahasa berhenti memulai. Dalam ilmu tajwid, ibtida adalah memulai kembali bacaan Al-Quran setelah berhenti. Jadi, dalam melakukan ibtida ini, kita harus memilih tempat yang tepat untuk memulai bacaan. Tidak semua kata atau bagian ayat bisa dijadikan awal bacaan, karena bisa membuat makna ayat menjadi kurang tepat. Nah, contohnya dalam surat Ad-Duha ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Artinya, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Jadi, setelah berhenti pada ayat Wad-duha, kita dapat memulai lagi dari ayat wal-laili idza saja, karena susunan dan maknanya masih benar. Jadi, ibtida ini mengajarkan kita bagaimana cara memulai bacaan setelah berhenti dengan baik tanpa merusak arti ayat ini. Selanjutnya ada fawatihus suwar. Apa itu fawatihus suwar? Fawatihus suwar ini berasal dari kata fawatih yang berarti pembuka dan suwar yang berarti surah-surah. Jadi, fawatihus suwar ini adalah ayat atau huruf pembuka yang terdapat dari awal beberapa surah dalam Al-Quran. Fawatihus suwar ini sering disebut juga huruf muqatta'ah. Jadi, yaitu huruf yang dibaca secara terpisah-pisah, bukan digabung menjadi satu kata. Nah, contohnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 1 yang berbunyi alif lam mim. Kan harus dibaca kayak gitu, bukan kayak alam itu teh ya, tapi harus dibaca alif lam mim. Contoh lain dalam surat Maryam ayat 1 yang dibacanya harus kaf ha ya ain sod, harus dibaca kayak gitu. Nah, jadi huruf-huruf tersebut memiliki makna dan hikmah yang sangat dalam. Makna sebenarnya hanya Allah yang mengetahui, tetapi para ulama menjelaskan bahwa salah satu hikmahnya adalah menunjukkan keistimewaan Al-Quran yang tersusun dari huruf-huruf Arab yang biasa digunakan manusia, namun tetapi tidak mampu ditandatangani. Jadi kesimpulannya, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah aturan berhenti dalam membaca Al-Quran, ibtida adalah aturan kembali bacaan setelah berhenti,
sedangkan Fawatihus Suwar adalah huruf-huruf pembaca pada beberapa surat Al-Quran. Dengan memahami ketiga hal ini, kita bisa membaca Al-Quran dengan lebih baik dan benar. Sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.